Halo teman-teman, selamat datang di channel BPTP Maluku. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan atau sedikit ngobrol bareng bersama narasumber kita. Untuk pertama kalinya, ini sangat spesial ya. Mari kita kenalkan Bapak Hamid Mahu. Oke Bapak, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Bakti. Kita santai aja ya. Iya oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bapak Insinyur Hamid Mahu, sekarang adalah koordinator penyuluh pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku. Sejak saya diangkat menjadi pegawai, Pak, saya sudah jadi penyuluh. Dari tahun 1990 honor, Ya. kemudian diangkat tahun 1993, sampai sekarang kecintaan saya sebagai penyuluh saya pegang teguh. Jadi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 32 tahun saya berkiprah di bidang penyuluhan dan masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Oh, Ya, mudah-mudahan sampai saya pensiun saya tetap di dunia penyuluhan. amin. Oh sebelumnya kerja jadi penyuluh itu di Kementerian Pertanian atau sebelumnya di mana Pak? Iya. Waktu itu di Kementerian Pertanian. Jadi untuk sektor perikanan kemudian itu semua masih jadi satu. Oh seperti itu Nah, ya. saya awalnya itu adalah seorang penyuluh di bidang perikanan. Karena basic S1 saya adalah perikanan, jadi saya diangkat menjadi penyuluh. Saya di sektor perikanan, kemudian setelah eh, pisah antara sektor perikanan sama pertanian sekitar tahun 96 atau 97, saya karena kecintaan saya di sektor pertanian, saya tetap berada di payung Kementerian Pertanian. Jadi Oke, saya harus belajar kembali, banyak belajar tentang pertanian karena basic saya adalah perikanan. Jadi sejak tahun 2000 saya pindah ke BPTP Maluku. tahun 2000 ya. Saya adalah seorang penyuluh pertanian. Sangat luar biasa sekali perjalanan karir dari seorang Ya. koordinator penyuluh BPTP Maluku Insinyur Hamid Mahu ini ya. Oke Bapak, sebelum ngobrol kita di sini kan akan mengobrolkan tentang eh, varietas unggul baru padi yang Iya, sekarang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. iya, Varietasnya kalau nggak salah itu kan padi Nutrizing. iya. Nah kita akan berbicara tentang padi ini. Mhm, Itu dikarenakan kan pertama satu manusia itu kan butuh makan. mhm, Mayoritas makanan di orang Indonesia adalah padi. Maksudnya nasi ya, nasi. Nasi terbuat dari beras. mhm, Beras terbuat dari padi. Nah, mhm, mungkin itu Wak, latar belakang kita kenapa kok kita bahas padi hari ini. iya. Oke, ada varietas unggul baru yaitu bernama Nutrizing. Nah, itu padi Nutrizing itu apa sih, Pak? Iya. Dari namanya aja sebenarnya kita bisa tahu ya. Eh, Nutrisi, artinya ini merupakan salah satu varietas unggul padi baru Badan Litbang yang difortifikasi dengan nutrisi. Jadi ada tambahan nutrisi yang diberikan kepada varietas ini. Nah, itu namanya kan nutrisi. Berarti ada tambahan nutrisi seng ke dalam varietas ini. Fungsi dari seng sendiri itu sebenarnya sangat-sangat sekali pada manusia, sekalipun itu unsur mikro ya, sekalipun unsur mikro, tetapi ada fungsi yang lebih penting lagi. Kalau untuk seng itu dia punya peran untuk mencegah stunting. Dia punya peran untuk mencegah stunting. Apa itu stunting? Stunting itu dari bahasa Ambon. Bahasa Orang Ambon. Ambon ya, stunting ya. Kalau saya bilang bahasa Ambon, karena kita sekarang berada di Ambon. Oh Saya iya, oke tidak siap. bisa bilang bahasa dari luar, saya bilang Oke, bahasa Ambon. Stunting itu kekerdilan. Jadi kerdil. punya fungsi untuk mencegah itu. Gitu ya. Oh. Oke, jadi teman-teman stunting itu adalah di mana kondisi tubuh kita itu kerdil. Seperti itu ya? Iya, iya. Tidak berkembang dengan baik. Salah satunya bisa Iya. ditambah dengan Kalau orang zinc. Indonesia ini kan rata-rata kerdil. Kalau main bola lawan orang barat kita mungkin sampai tingginya cuma sampai ke sini. Makanya orang Indonesia itu dibilang kerdil. Jadi saat main bola kemudian main volley, main yang membutuhkan yang tinggi badan lebih, itu pasti kita akan jauh kita akan kalah lah. Oh, kenapa kita kalah? Karena kita kerdil gitu. Jadi Nutrizing dapat mengatasi Ya, kekerdilan. stunting ya. Kira-kira ada nggak Pak? Memang Indonesia sebegitu
apa namanya, kalau misalkan tingkat kekerdilannya banyak ya? Iya, kalau kita bicara tentang apa namanya, secara kuantitasnya, Iya, itu berdasarkan hasil studi studi tingkat, gizi Indonesia SSGI ya dari iya. Kementerian Kesehatan, itu prevalensi, kekerdilan di Indonesia pada tahun 2021 itu kurang lebih 24 sekian persen, Masih dua tinggi puluh ya? empat koma sekian persen. Itu jauh sudah agak meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2020 yang sekitar 26 sekian persen. Oh, Artinya kalau 24 sekian persen itu sudah sekitar seperempat, bayi di Indonesia itu berada dalam status hitungan kerdil kalau kalau 24 sekian persen gitu. seperti itu ya? Iya, Jadi cukup banyak, cukup tinggi iya, angka stunting di Indonesia ya. iya. Eee, Mungkin gini Pak, apa yang membedakan selain dari kandungan zinc yang lebih tinggi di dalam padi Nutrizing itu Mhm. dengan varietas-varietas padi yang pada umumnya Iya, seperti lokal atau apa gitu? seperti saya katakan tadi, padi IR Nutrising ini itu sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian berdasarkan surat Kementerian Pertanian nomor 168 tahun 2019. Itu berdasarkan hasil hasil riset tentang kandungan, zinc dalam dalam padi IR Nutrising itu kurang lebih sekitar 35 ppm. Artinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan varietas-varietas unggul barang litbang lainnya seperti Ciherang katakanlah. Kalau Ciherang itu kurang lebih sekitar 26 ppm. Artinya dengan kandungan zinc yang cukup tinggi dalam, varietas padi ini itu, bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap terutama untuk ibu-ibu hamil ya kalau mengkonsumsi beras ini. Dengan mengkonsumsi beras ini berarti, dari sejak dalam kandungan itu asupan nutrisi itu sudah diberikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi, usaha pencegahan kekerdilan ini sudah dimulai dari sejak 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 dini dari bayi itu masih dalam kandungan ibu. Artinya kenapa sampai harus harus beras? Kalau kita bicara tentang kandungan, zinc, banyak pangan kan yang punya kandungan zinc yang Iya, cukup tinggi juga, katakanlah banyak dari banyak, telur juga ada, kemudian dari ikan juga cukup banyak. ikan. Tetapi kalau kita lihat dari makanan pokok penduduk Indonesia, beras merupakan padi, ada nasi itu makanan pokok. Artinya mengkonsumsi padi itu, mengkonsumsi beras itu, nasi itu lebih lebih tinggi. Kalau orang Indonesia kalau makan makan jagung kemudian makan ubi-ubian, mereka masih menganggap belum belum makan kalau belum makan nasi. Oh iya, Artinya dengan betul betul. mengkonsumsi nasi berarti asupan gizi zinc itu sudah sudah bisa dicukupi dari tanpa harus memang harus harus dicukupi juga dengan yang pangan yang lain katakanlah seperti ikan karena kalau ikan ya punya kandungan protein kemudian punya kandungan lemak yang tidak kandungan lemak yang baik ya. Jadi dengan gabungan antara antara dari nasi sudah mengandung zinc kemudian dengan makan konsumsi ikan, telur sekalipun itu tapi itu jadi pemicu untuk, mencegah kekerdilan sebenarnya. Oh seperti itu Pak ya? Iya. Itu tadi kegunaan atau manfaat dari padi Nutrizing sendiri, mungkin dari segi kayak produktivitas untuk benih padi Mhm. Nutrizing ini kira-kira apakah perbedaannya signifikan dengan varietas-varietas yang lain seperti itu Pak? Oh iya, kalau kita bicara tentang keunggulan ya, kalau kita bicara tentang keunggulan, Iya. saya pikir, rata-rata varietas-varietas unggul baru badan litbang itu unggul. Rata-rata Mmm, varietas unggul baru badan litbang unggul ya, terutama untuk jenis-jenis yang sekarang ini kalau iya siap, impari itu kan. Nah kalau khusus untuk, Nutrizing. impari nutrising, dari sisi produktivitasnya kalau rata-rata kita lihat dari berbagai informasi Penelitian. hasil penelitian itu rata-rata sekitar 6 sampai 7 tapi potensinya bisa sampai 9 ton per hektar. Oh Ya 9 cukup ton per cukup hektar. tinggi kalau dari potensi hasilnya ya, kalau potensi hasilnya itu bisa 9 ton per hektar tapi rata-rata hasil penelitian itu berkisar antara 6 sampai 7. Oh berarti hampir sama Nah, dengan varietas iya, pada kalau umumnya ya? varietas-varietas unggul barang litbang itu rata-rata seperti itu ya, kayak macam Mmm, Impari berapa, Impari itu kan ada beberapa banyak kan. Kemudian kalau untuk varietas-varietas yang komersial seperti Ciherang, kemudian Mekongga, iya. nah itu rata-rata seperti itu.
Nah, cuma ada keunggulan-keunggulan lain, katakanlah seperti ini, dari tinggi tinggi tanamannya kalau kurang lebih sekitar 95 senti, artinya dengan tinggi tanaman sekitar itu berarti punya keunggulan apa, punya punya kelebihan itu mencegah kerebahan. Oh, rebah, Ya, iya ya iya. tidak Biasanya mudah rebah semai. rebah. Kalau padi yang tinggi itu kan kena kena angin sedikit gampang Ambruk gampang ambruk. rebah ya. Tapi kalau dengan tinggi yang seperti itu punya daya tahan lah cukup. Ya. Kemudian Impari IR Nutrisi ini juga punya daya ketahanan terhadap hama WBC, Oh, warna terutama batang ya coklat ya. varian batang coklat, terutama yang tipe 2. Tipe 2, Iya, prototipe itu dia. agak iya. Kemudian kalau yang tipe tipe 3 sudah agak tahan. Tapi Sudah ada kalau tahan ya. yang tipe 2 itu tahan terhadap itu. Hmm, Kemudian umur panennya. Kalau umur panennya itu kurang lebih 115 hari setelah semai. setelah semai ya. Artinya padi air nutrisi ini masuk dalam kategori varietas yang genja. Genja. Artinya dengan umur tanah yang seperti itu bisa memungkinkan dalam 1 tahun mungkin sekitar bisa-bisa IP 300 atau mungkin juga kalau lebih petaninya lebih selektif dalam menanam bisa IP 400. Jadi dalam 1 tahun mungkin sekitar 4 kali mungkin bisa itu. Tapi kalau kalau di Maluku saya pikir untuk 3 ya mungkin bisa lah, kalau untuk 3 kali setahun. di Maluku mungkin bisa. Ya. Berarti termasuk untuk mendukung IP 400 juga ya IR Iya, Nutrising ini? bisa kalau kalau saya bilang tadi kalau petaninya betul-betul selektif dalam dalam membagi waktu, kemudian selektif dalam budidaya tanamannya mungkin bisa 400 kalau saya pikir. Karena kalau 115 hari itu kan sekitar tidak sampai 4 bulan ya, tidak sampai 4 bulan. Artinya sebelum panen itu sudah mungkin sudah mulai semai atau apa kan supaya bisa lebih cepat, bisa bisa IP 400 mungkin bisa kalau 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 petaninya cepat ya? bisa, iya. Oke, misal nih Pak, misal kalau misalkan petani atau yang orang yang ingin menanam benih atau padi Nutrizing ini, itu Iya. kira-kira harus kemana Pak belinya? Seperti saya katakan tadi, IR Nutrising ini termasuk varietas unggul yang baru, Iya. kemudian belum banyak dikenal oleh oleh Oh petani, iya? kemudian tingkat konsumsi masyarakatnya juga masih 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 sangat terbatas ya, sangat terbatas. Untuk saya pikir sosialisasi kepada masyarakat itu terutama untuk kepada petani-petani, terutama petani juga seperti itu, karena banyak petani juga mungkin agak masih masih berpikir-berpikir ya, masih ragu untuk menanam itu. Jadi sosialisasi kepada petaninya, kemudian sosialisasi kepada konsumen untuk yang makan makan nasi dari IR Nutrisi itu juga harus harus gencar dilakukan oleh Hmm, oleh pemerintah ya. iya. Tapi kalau untuk sekedar untuk mendapatkan varietas itu untuk ditanam, saya pikir eh, tidak terlalu susah karena BPTP itu sudah sejak tahun 2019 itu sudah memproduksi Benih itu sendiri? benih IR Nutrisi. Jadi kita Oh. kerjasama dengan penangkar, kita memproduksi benih itu, Nah, memproduksi. Untuk tahun 2022 kita ditargetkan memproduksi kurang lebih sekitar 15 ton. 15 ton benih? Artinya kalau 15 ton benih itu kan sudah bisa mencukupi kurang lebih 600 hektar. 600 hektar Kalau tanah ya? rata-rata kalau sekitar 25 kilo per hektar, berarti kalau 15 ton itu sudah bisa mencukupi kebutuhan lahan sekitar 600 hektar. Nah, ini adanya di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah? Adanya di Maluku Tengah, cuma untuk sekedar informasi, kita sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian, karena kebetulan Dinas Pertanian di tahun 2022 juga akan mengembangkan padi IR Nutrisi, dan Dinas Pertanian Provinsi sudah bersedia untuk membeli hasil produksi dari BPTP Maluku. Oh, berarti Itu secara keseluruhan. Dan itu sudah mungkin bisa kalau kalau penangkar yang beli, karena kita memproduksi IR Nutrisi ini labelnya masih label ungu. label ungu. Label ungu, jadi dia masih masuk dalam kategori benih benih sebar. Benih sebar itu seperti apa Pak? Iya, benih benih sumber ya, benih sumber. Kalau benih sebar ya untuk kan untuk benih sebar itu kan yang labelnya masih tinggi, lebih tinggi. Oh Kalau iya. untuk benih sebar itu yang untuk ke petani yang label label biru. Kita Label masih biru. memproduksi benih benih apa namanya, label label ungu. Jadi Label ungu. itu masih bisa ditangkarkan untuk menghasilkan label label biru. Oh, berarti masih setelah tanam bisa ditanam lagi? Masih ditanam lagi karena Oh. labelnya label ungu Iya gitu. iya Jadi iya. kalau penangkar yang masih mau
memproduksi lagi untuk benih sebar bisa dari benih kita gitu. Sangat luar biasa ya Iya, pertanian di Indonesia ini. Banyak menciptakan varietas-varietas baru yang tentunya untuk mengatasi masalah dari negara kita sendiri ya. iya, Salah satunya yaitu tadi angka stunting, stunting. iya, Kita bisa turunkan dengan cara mengkonsumsi beras yang iya, mengandung nutri-zinc nutrisi. atau zat besi atau zinc yang Zinc, lebih iya, tinggi ya. zinc, zat Seperti zinc, itu Pak iya, ya. iya unsur zinc. Jadi dan programnya pun sekarang lagi di Maluku Tengah. Iya, di Dari Maluku Tengah di Desa Waiasi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. oh, Panjang Seram nama Utara kecamatannya. Timur Kopi. Bukan Seram ya. Seram Utara Timur Kobi di Desa Waiasi. Oke Pak, terima kasih Ya, atas informasi yang diberikan kepada saya maupun ya, kepada para pemirsa ataupun penonton yang di channel BPTP Maluku ini. Oke, demikian informasi berkaitan dengan padi Nutrizing yang bisa saya ngobrol dengan Pak Hamid. Ya, terima kasih Pak Hamid. ya, terima kasih Pak Bakti. Oke, Sampai jumpa lagi di lain jangan lupa kesempatan. like, comment, and subscribe video ini. Thanks for watching.